Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Januari ya. Happy weekend. Semoga teman-teman bisa menikmati weekendnya ya. Jadi kemarin IHSG menguat ya teman-teman ya. Dia open gap up. Open di harga 6.889 ya. Sempat tertinggi di 6.900 tapi akhirnya dia rontok lagi ya. Rontok lagi di sesi 2 ya. Ya, semoga ISG bisa lanjut menuju utara gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk scalping sih sebenarnya nggak begitu ngaruh ya. ISG mau naik, mau turun, mau bullish, mau bearish ya sama aja ya, profitnya ya segitu aja ya, 1%, 2%, 3%. Ya sama aja sih sebenarnya sih. Ya itu keuntungan scalper tuh, jadi kita nggak perlu pusing mikirin ke depannya gimana ya. Ya udah hari itu cuan-cuan, loss gitu ya. Ya udah gitu. Tapi win rate-nya kan lebih banyak kan winnya gitu kan. Jadi itu salah satu kelebihan dari scalper ya, dari scalping tuh itu tuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya via kolom komentar YouTube ya. Pertanyaannya lumayan bagus-bagus ini. Langsung aja ya. Ada yang komentar gini, sudah siap bakar jembatan Pak ya. Bakar jembatan ya teman-teman. Oh iya, kalau yang belum tahu bakar jembatan itu adalah istilah dari Pak Fir. Itu artinya kita nggak lagi kerja sama orang ya. Mungkin yang karyawan kita resign dari kantor, terus kita memulai bisnis sendiri, mulai berdagang saham ya. Kalau di sini kasusnya kita berdagang saham gitu. Sebenarnya siap nggak siap, kalau ditanya siap sampai kapanpun kayaknya juga kalau ditanya siap nggak siap ya. Iya serius ya teman-teman ya, kalau ditanya siap ya mungkin sampai kapanpun juga nggak siap kan. Kalau nggak siap ya selamanya nggak siap gitu. Jadi sebenarnya tergantung keputusan kita kan. Tapi memang mungkin insya Allah ya teman-teman, ini mohon doanya aja. Mungkin nanti saya juga berpikir untuk resign dari kantor karena beberapa pertimbangan juga ya sebenarnya ya. Tapi masih ada yang perlu saya siapin sih sebenarnya sih. Dari beberapa saya cari-cari referensi bakar jembatan selain dari Pavir, juga dari banyak trader saham atau investor ya yang di YouTube nge-share tentang trading for living gitu. Ini menarik sih. Ada beberapa yang bilang itu trading for living tuh mustahil. Ada yang bilang bisa-bisa aja, tapi itu mungkin secondary income gitu, yang main income-nya ya harus ada bisnis lain lagi gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya macam-macam ya. Yang saya temuin bisa benar-benar bisa tuh cuma dari Pak Fir. Pak Fir menyatakan bahwa beliau bisa hidup dari saham, trading stock for living ya. Kalau Pak Fir tuh nyebutnya stock for living itu bisa dilakukan. Nah sekarang tinggal keberanian kita aja kan. Saya aja nih berani nggak. Kalau secara teknik ya mungkin udah oke lah, open sama dengan low, dan ya alhamdulillah juga atas izin Allah semuanya ya. Ya dibilang konsisten ya bisa konsisten sih, bisa konsisten. Tapi di sini ada beberapa hal sih yang perlu saya siapkan. Pertama mental, kedua teknik dagangnya, ketiga modal yang digunakan. Kalau misalnya mental dan psikologis lah, itu saya rasa semua pebisnis atau pengusaha ya di bidang apapun, mau di sektor real, mau di saham atau di capital market gitu, itu sama sih. Mental tuh harus benar-benar udah mateng tanda kutip ya. Harus benar-benar udah siap, karena ya bayangin aja misalnya dari
kita kerja di kantor, kita per bulan udah terima gaji kan, setiap tanggal 30 atau tanggal 25 itu kita udah pasti dapat gaji segitu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisnis atau misalnya trading saham, ya pendapatannya tergantung kan, kalau lagi untung ya untung, kalau lagi rugi ya rugi kan. Itu sih. Terus lalu ya mental kita harus benar-benar diasah, karena mental tuh psikologis ya, itu kalau mental kita udah kena, psikologis kita udah kena, kayaknya susah ya, susah sekali ya. Bahkan Pak Fir sendiri pernah menyampaikan kalau bangkit dari keterpurukan itu tuh susah teman-teman. Bangkit dari keterpurukan tuh susah. Ada mungkin Pak Fir juga pernah cerita di beberapa kesempatan juga ada temennya yang bunuh diri gitu kan, ada yang trauma masuk di market gitu ya. Itu harus saya siapkan dan saya harus perhitungkan juga kondisi terburuknya ya sebenarnya teman-teman. Lalu teknik dagang ya, teknik dagang yang gunakan, maksudnya teknik dagang di sini bukan open sama dengan nol lagi, tapi yang saya pikirkan adalah gimana kita tuh cara berdagang dengan modal tertentu, psikologis kita aman tapi kita bisa dapat profit yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misal gini, angka realistis di market itu 1% setiap hari. Ini menurut saya pribadi ya, angka realistis di market itu 1% lah, 1% setiap hari ya, setiap hari. Jadi saya mengasumsi kalau misalnya saya ingin dapat 500.000 per hari, berarti modal yang saya gunakan kan 50 juta gitu kan, 50 juta 1%-nya 500.000 dikali 20 udah 10 juta kan ya, anggaplah trading loss 1,5 juta plus materai segala macam ya, mungkin bersih-bersih 8 juta lah dapat ya, lumayan kan, dapat 8 juta setiap bulan gitu. Cuman masalahnya di sini kalau misalnya kita menggunakan satu RDN lalu dengan modal 50 juta kita sekali entry 50 juta langsung, itu menurut saya kayaknya psikologi saya nggak kuat ya. Nggak kuat. Kalau misalnya mengikuti cara Pak Fir, kita pecah ke misalnya ke 10 RDN atau 9 RDN atau beberapa RDN gitu ya, sebenarnya bisa sih, bisa, cuman saya masih bingung cara untuk ininya ya, apa menjalankannya gitu, karena saya sendiri itu ini masih menggunakan satu RDN dan masih belum mencoba untuk di beberapa RDN. Ya memang saya udah pernah coba sama istri saya ya berhasil sih, tapi kan masih 2 RDN gitu, dan menurut saya risikonya masih terlalu besar karena pelurunya masih 2 kan. Kalau 10 RDN atau 9 RDN pelurunya ada banyak, kita tembakin satu-satu 5 nyangkut lah, 5-7 saham nyangkut lah pastilah. Cuman saya masih bingung cara yang baiknya tuh gimana gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah jadi full time trader gitu ya, ya mungkin bisa sharing sih ke saya gitu atau gimana, karena saya butuh referensi juga. Kalau sebenarnya saya ingin sharing sama Pak Fir sih, tapi kan ya beliau mungkin ya susah lah ketemu beliau tuh kan. Jadi itu sih, apalagi cara untuk dagang ini ya, dagangnya tembak di satu saham, semua RDN di satu saham atau nanti beberapa saham. Nah itu saya masih belum terbiasa gitu. Lalu yang berikutnya modal yang digunakan saya juga masih mikir-mikir gimana baiknya. Itu yang masih saya pikirin sih. Saya masih bikin hitung-hitungan kasar lah, tapi yang jelas saya ingin target tuh sehari 500.000 deh, dengan persentase 1%. Kalau misalnya 50 juta dibagi 10 RDN, satu RDN yang untung 1%, artinya 50.000 kali 10 500.000 kan. Waktu dagangnya paling 5-10 menit gitu ya. Itu bisa juga seperti itu sih. Kayak misalnya contohnya kita kan misalnya udah sering praktek gitu, ada aja kan saham yang lambat gitu ya. Kayak kemarin misalnya MNCN gitu, katakanlah MNCN itu kan dia lambat kan, berarti kan kita misalnya bisa aja kita eksekusi di di 10
RDN itu satu-satu kita masuk. Begitu naik satu tick, kayak misalnya cuan kemarin kan saya cuan 0,9 ya, potong 0,6 ya, potong fee jadi tinggal berapa, misalnya dapat 18.000, tapi 18.000 kali 10 kan udah 180.000 ya, lumayan ya teman-teman. Ya misalnya ya gitu sih yang saya masih nyoba-nyoba tuh, mikirin tuh, berhayal-hayal tuh kayak gitu ya. Lalu berikutnya pertanyaan kedua, pakai open sama dengan low di opening market ya, maksudnya di opening market selalu cuan ya mas? Ya bisa dibilang, kalau dibilang selalu sih hampir selalu cuan. Tapi ada aja ya yang saya loss gitu, kayak kemarin tanggal 5 Januari itu ya, di Ruiz saya cut loss 1 tick, tapi hari keduanya dia naik ke lusanya naik ke 340 apa 338 ya, ntar teman-teman cek ya, itu masih bisa cuan ya. Terus saya rugi lagi di The Gig saya jual BEP di tanggal 10 Januari di harga 128. Ya hari ini The Gig di harga 140-an ya, 130-an deh kalau nggak salah, 139-an ya. Saya buru-buru cut loss kan. Terus saya rugi 1 tick juga di week itu tanggal 13 Januari. Itu saya beli 126, saya cut loss di 125. Ya teman-teman tahu sendiri week harganya sekarang berapaan, 140-an ya, bahkan sempat ke 160 apa hari Selasa kemarin ya. Itu saya jual semuanya gak buru-buru cut loss nih ya teman-teman ya, buru-buru cut loss. Coba nggak saya cut loss, win rate saya 100% teman-teman. Sisanya overall masih cuan ya, alhamdulillah ya, bisa dilihat di live trading saya itu overall masih cuan ya, bisa dikatakan selalu cuan ya, selalu cuan. Memang di opening market ini menurut saya paling powerful, tapi nggak menutup kemungkinan di jam-jam 10, jam-jam 11 kayak kemarin kan yang DSI telat, saya cuan di MNCN kan jam setengah 11-an tuh ya, 10.25 deh kalau nggak salah, saya baru jual untung 1 tick tuh ya. Bisa sih, bisa, tapi nggak se-powerful di opening market itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, punya mentor nggak om? Punya mentor, punya sih, saya punya mentor. Saya salah satunya Pak Fir ya, tapi ini menarik sih teman-teman untuk dibahas juga ya, mentor ya. Emang mentor tuh penting sih sebenarnya, menurut saya pribadi penting, karena untuk yang ini saya sebagai dari kacamata retail pencari ilmu ya, ilmu di market gitu ya, itu butuh mentor lah, butuh mentor untuk mengarahkan kita sih sebenarnya sih. Nah tinggal teman-teman nanti pilih mentornya mau siapa, mau yang seperti apa, trading stylenya disesuaikan sama gayanya teman-teman masing-masing, psikologisnya teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman lebih cocok untuk long term investing, saya kira banyak di media sosial itu yang ngajarin value investor ya, value investing ya, teman-teman silakan belajar itu. Tapi kalau teman-teman gak cocok untuk bersabar yang nahan saham sampai 10 tahun gitu ya, untuk dividen, bagi-bagi dividen gitu ya, teman-teman belajar trading ya. Banyak ya trading tuh, ada yang swing, ada yang scalping. Kalau yang ingin lebih nggak terlalu risikonya nggak terlalu besar ya swing kan, ngikutin trend market. Tapi kalau yang ingin cepat kayak saya scalping, ya udah belajar sama yang scalping. Dan pilih mentor itu saya pribadi menyarankan untuk yang udah benar-benar sukses ya, yang udah benar-benar dia itu bisa membuktikan dengan ilmunya itu dia kaya raya gitu, atau berhasil deh. Karena jangan disamain sama yang ngajarin ilmu tapi dia buka kelas ya. Kadang-kadang ini saya bukannya ini ya teman-teman, bukan menyalahkan ya, apa ya bahasanya ya, saya bukannya jangan ikut yang kelas berbayar, bukan ngomong seperti itu ya. Saya cuman
saya dari kacamata saya pribadi itu kalau yang berbayar ya justru dia penghasilannya dari ke, ya mungkin penghasilannya dari trainingnya mereka kan. Ya saya waktu itu pernah ikut kelas berbayar 1,7 juta waktu itu satu orang. Saya lihat yang ikut bisa sampai 300 orang teman-teman, 300 orang, dan itu satu batch. Dia waktu itu udah buka sampai 7 batch. Ya bayangin aja 1,7 kali 300 orang udah berapa teman-teman. Udah hampir 340 juta kan, 51 juta ya kalau 300 orang yang 1,7. Iya 510 juta ya, itu banyak, terus setengah miliar teman-teman. Cuman buka kelas gitu doang ya. Maksudnya ya saya bukan yang merendahkan atau apa, saya ikut ya, maksudnya ilmunya menurut saya biasa dan standar sih. Ya mungkin kalau teman-teman yang baru-baru mungkin ngeliatnya wah jago gini, nggak, bukan hitungannya bukan jagonya dia, tapi teman-teman harus lihat di ilmunya kepake nggak di teman-teman. Kalau teman-teman pakai ilmunya masih lost dan nggak bisa konsisten, ya pasti ada yang salah kan, ada yang salah dari entah itu ilmunya atau teman-teman sendiri praktekinnya udah bener atau belum gitu. Jadi itu penting sih. Jadi jangan cari mentor yang ibaratnya buat entertain aja gitu. Banyak sih di media sosial tuh yang saya lihat cuman ya entertain aja gitu ya, buat teman-teman senang aja gitu. Ada yang ngajarin disiplin cut loss, buat perlindungan modal, dia bilang buat mengamankan aset, buat apa ya, buat ya macam-macam lah. Menurut saya saham yang saya beli saya cut loss malah naik kok. Ya itu balik lagi tergantung nanti strategi yang digunakan ya. Tapi kalau dibilang disiplin cut loss saya nggak setuju, karena strategi yang saya pakai begitu saya terapkan disiplin cut loss ya boncos. Sahamnya naik lagi gitu ya, yang saya yang saya beli gitu ya. Ya mungkin mereka sahamnya yang langsung nyungsep. Kalau saya pribadi sih ya dengan strategi open sama dengan low ini sahamnya naik lagi. Kayak waktu itu ada yang DM saya waktu itu ya, DM saya, Pak saya pakai open sama dengan low di saham apa ya waktu itu, Goto, kok malah turun ya. Ya saya bilang ya udah coba aja, kalau udah all in ya terserah Bapak, tapi kalau belum all in coba tahan dulu, saya bilang. Ya bener kan, kemarin Goto masih naik ya di ke 100 berapa kemarin, sebentar saya cek. Goto nih ya, Goto tuh muncul open sama dengan low itu di tanggal berapa nih? Goto kan muncul open low tuh di tanggal 18 ya kan, di tanggal 18 di harga 116. Nah, ya memang dia turun tuh. Goto tuh turun. Tapi di tanggal 24 Januarinya dia tertinggi di 120 kan. Di 25 Januarinya tertinggi di 121. Ya kalau dia masuk di harga 117 ya lumayan kan. Kalau tahan 5 hari udah cuan 2%, nggak perlu di cut loss. Gitu. Ini kemarin Goto di 117 dan dia masih ada gap down ya, berapa nih, banyak banget di 127, tertinggi gap downnya di 148. Ya bener kan, nggak perlu di cut loss, ya udah naik kan. Sama kayak saya di Degi, Quirik, terus di mana lagi tadi, Ruiz kan, sama aja kan sebenarnya kan. Nah makanya kalau disiplin cut loss saya nggak setuju banget ya. Hati-hati aja ya teman-teman kalau ada influencer apalagi yang udah terafiliasi sama sekuritas, ya udah hati-hati aja. Saya bukannya mengarahkan teman-teman ya. Teman-teman silakan pengalaman teman-teman aja deh, pengalaman teman-teman aja, yang teman-teman cut loss tuh gara-gara apa, terus lihat lagi harga sahamnya gimana gitu. Terus pertanyaan yang berikutnya,
ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, ada yang komentar gini, ini menarik aja sih untuk dibahas ya. Psikologi 1 lot beda sama 100 lot mas gitu. Jadi waktu itu saya di video saya ini ya, saya bilang coba aja dengan 1 lot untuk trading, mulai trading gitu. Nah ini ada yang komentar psikologi 1 lot beda sama 100 lot. Iya benar sih, saya setuju. Saya pribadi dulu memang latihan nggak pakai 1 lot ya. Saya jujur aja saya nggak pakai 1 lot. Saya langsung pakai uang yang lumayan ya waktu itu ya. Tapi akhirnya saya boncos. Dari modal saya hilang 50%. Nah dari situ baru saya benar-benar ini ya apa kayak mulai mental saya mulai kena lah gitu, karena lumayan ya waktu itu modalnya ya. Tapi maksud saya saya tertolongnya karena saya masih kerja. Jadi saya masih bisa nambelin loss saya untuk saya top up lagi di RDN saya gitu. Tapi saya ngebayangin teman-teman yang misalnya udah karena ada yang nge-DM saya, dia udah nggak punya pekerjaan, dia bener-bener bisnis sampingan sama full time trader gitu kan. Nah saya mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu gitu, makanya kenapa saya saranin 1 lot, karena saya nggak tahu modal yang dipakai teman-teman dan background teman-teman, keadaan finansialnya teman-teman saya nggak tahu. Makanya lebih aman saya mau ngasih taunya pakai 1 lot. Kenapa dengan 1 lot? Karena teman-teman untuk apa ya, biaya sekolah di market tanda kutip gitu ya, itu murah teman-teman. 1 lot tuh paling rugi 6, misalnya paling mentok aja rugi 6% aja paling cuman 600 perak teman-teman. Ya untung juga sama ya, untung paling top paling cuman 100 perak, 200 perak, 150. Tapi sebenarnya yang paling intinya adalah dengan 1 lot itu teman-teman bisa membuat indeks pribadi gitu ya, untuk ngetes nih kan. Teman-teman kalau masih baru trading saham kan pasti teman-teman nggak punya indeks pribadi kan, masih ibaratnya masih pengetahuan tentang bid offer sahamnya belum ada kan. Daripada teman-teman ngegunain duit apa namanya yang lebih gitu ya, mending pakai 1 lot aja. Misalnya screening saham nih jam 9.00 muncul sahamnya misalnya Temas, Degik, WIRG, terus Ruis, terus Wapo misalnya. Teman-teman coba tuh 1 lot semuanya tuh, beli aja 1 lot. Nah nanti kan kelihatan tuh langsung hasilnya kan, yang untung yang mana, yang rugi yang mana, yang apa namanya yang udah bisa cuan 5% yang mana, yang bisa bikin rugi bitnya copot yang mana. Nah dari situ kan teman-teman tahu. Jadi begitu udah tahu, misalnya teman-teman cuan di WRG nih untung 2% misalnya, begitu nanti besok muncul lagi WRG dengan pola bid offer yang sama, teman-teman pasti nggak ragu untuk nge-HK. Makanya kenapa saya di video trading saya cepet kan untuk nge-HK-nya kan. Bahkan ada teman-teman saya yang bilang, kok lu cepet banget sih nge-HK-nya gitu. Ya karena saya alhamdulillah saya udah hafal juga. Saya udah hafal nih saham-saham yang saya tradingin, kayak misalnya MAPI itu. MAPI itu walaupun sama dengan lo tuh alhamdulillah saya nggak pernah gagal, nggak selalu cuan ya. Terus PBRX, CBR ini baru, Tris tuh, terus NZA, Mari, Match itu saya udah pernah trading di situ sebelumnya, udah pernah bulan-bulan kemarin saya udah pernah. Makanya begitu sahamnya muncul di DSI dan bid offernya sama, pola bid offernya ya bismillahirrahmanirrahim, saya HK langsung cuan ya alhamdulillah. Jadi seperti itu konsepnya. Ada juga memang yang yang open sama dengan low, begitu kita HK misalnya kita HK malah turun ada. Nah itu teman-teman kan belum tahu tuh yang kayak begitu-gitunya. Daripada teman-teman ngorbanin duit banyak, ya mendingan teman-teman sabar dulu pakai 1 lot, terus konsistenin, lalu ya top up deh, boleh deh. Nah terus satu lagi yang saran saya, kalau misalnya belum nemu kesulitannya gitu ya, kesulitan dari open sama dengan low ini, jangan top up dulu teman-teman. Coba teman-teman cari tahu ini kesulitan open sama dengan low tuh di mana sih gitu. Nah nanti dari situ kalau udah bisa ngebedain nih teman-teman, bisa ngebedain oh ini saham yang bakal naik, oh ini saham yang lama, oh ini saham yang bakal turun. Nah di situ baru teman-teman skillnya makin ke upgrade lah gitu. Nah di situ baru teman-teman ya silakan aja kalau mau pakai modal yang lumayan, tapi jangan langsung
top up banyak-banyak dulu ya. Saya pribadi walaupun saya alhamdulillahnya udah konsisten, saya nggak mau pakai duit yang gede dulu karena saham-sahamnya kadang-kadang ngeri-ngeri teman, bukan ngeri-ngeri sih, bit overnya tuh nggak terlalu liquid kalau misalnya pakai modal tertentu kan. Kalau saham itu dikatakan liquid, sebenarnya saham liquid itu tergantung modal teman-teman. Kalau teman-teman modalnya cuman 1 juta di saham apapun yang ibaratnya cuman bit lotnya cuman 100-an, misal di harga 500 nih, bitnya cuman 100 lot 200 lot gitu, 1 juta kan paling teman-teman beli 20 lot kan, iya kan bener, 20 lot kan, 200 ya, 105 juta, iya benar, berarti kan cuman beli berapa kan, ya itu liquid sebenarnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai duit 100 juta terus beli masuk di harga 500 yang per papan bitnya itu cuma 100 lot, ya udah keguyur teman-teman, ntar penunggunya keluar ya teman-teman yang diguyur. Ya gitu sih, saya pun belum terlalu berani pakai duit yang gede, saya masih nyaman di model yang sekarang gitu, dengan rata-rata penghasilannya per hari itu saya bisa dapat 50, ini rata-rata ya, 50.000 sampai 70.000 lah per harinya gitu ya. Jadi itu ya kenapa pakai 1 lot ya, karena harus teman-teman yang baru harus ngedapetin indeks pribadi dulu, terus teknik entry, ngedapetin cara teknik entry exitnya gimana, terus bisa ngebedain saham yang bakal rontok, fake bid, dicopot. Nah itu cukup pakai 1 lot aja teman-teman. Ntar kalau teman-teman udah ngerti baru top up, ya nggak masalah. Terus ada yang bertanya kepada saya nih, kalau swing gimana rumusnya Pak? Jujur aja saya nggak pernah nge-swing. Dulu pernah sih, cuman kebanyakan loss, jadi saya nggak mau so tahu gitu kan. Jadi kalau swing saya nggak pernah, psikologi saya nggak kuat untuk nahan saham ya. Mungkin bisa pendekatannya bisa pakai technical analysis ya, technical analysis, dan banyak sih di YouTube yang nge-share technical analysis ya, mungkin teman-teman bisa cek sendiri di sana, banyak kok yang ngajarin technical analysis ya. Ya oke, jadi itu aja pertanyaannya, ada 5 pertanyaan ya tadi ya. Insya Allah semoga jawaban saya puas, teman-teman puas ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar, dan insya Allah saya jawab. Yang bisa saya jawab saya jawab, yang nggak bisa ya saya belajar lagi ya teman-teman. Ya mungkin itu aja video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan happy weekend kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.